Oke, baik. Shalom, salam sejahtera buat kita. Perkenalkan, nama saya Iwan Pilis Pardede. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan dengan NIM yaitu 2501 04017. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengerjakan tugas saya dari Bapak Nasib Tual Betobing MED dengan mata kuliah dasar-dasar pendidikan manajemen. Baiklah, yang pertama itu soalnya bagaimana manajemen sebagai seni dan manajemen sebagai ilmu pengetahuan. Manajemen sebagai ilmu pengetahuan yaitu mengacu pada penggunaan teori terhadap dan metode dalam mengelola organisasi. Manajemen sebagai seni yaitu mengacu pada kemampuan manajerial untuk menggunakan kreativitas, intuisi, dan pengalaman dalam mengelola. Soal yang kedua yaitu pentingkah pelaksanaan manajemen yang efektif dan efisien di dalam organisasi. Pelaksanaan manajemen yang efektif dan efisien dalam organisasi itu sangat penting karena beberapa alasan. Yang pertama itu pelaksanaan manajemen yang efektif memastikan bahwa organisasi digunakan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Efektivitas manajemen memastikan bahwa sumber daya organisasi digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, pelaksanaan manajemen yang efisien dapat menghemat dan mengontrol dan mengurangi pemborosan biaya dalam organisasi. Baik, saya akan menjawab soal yang ketiga. Apakah itu organisasi formal dan organisasi non formal, dan berikan masing-masing contohnya. Organisasi formal adalah struktur organisasi yang direncanakan secara sistematis dan memiliki hierarki yang jelas. Contohnya perusahaan swasta, sekolah. Organisasi non formal yaitu struktur organisasi yang tidak memiliki hierarki dan yang tidak direncanakan secara sistematis. Contohnya kelompok komunitas, kelompok sosial. Oke, baik, saya akan menjawab soal nomor 4 yaitu jelaskan 4 fungsi manajemen dalam kegiatan pengelolaan organisasi. Yang pertama itu ada perencanaan, kedua perencanaan atau planning, yang kedua itu pengorganisasian, yang ketiga ada pelaksanaan, yang keempat itu ada pengawasan. Yang pertama perencanaan atau planning. Proses menentukan tujuan dan sasaran organisasi serta mengembangkan strategi dan rencana untuk mencapainya. Yang kedua itu pengorganisasian, proses mengatur dan mengalokasikan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan. Yang ketiga itu ada pelaksanaan, yaitu proses memotivasi dan memimpin organisasi untuk mencapai tujuan. Yang keempat itu ada pengawasan atau controlling, proses memantau atau mengontrol kinerja organisasi untuk memastikan tujuan tercapai. Oke, baik, saya akan menjawab soal nomor 5 yaitu apa yang dimaksud dengan manajemen proses. Manajemen proses adalah pendekatan sistematis untuk mengelola dan meningkatkan alur kerja atau proses agar menjadi lebih efisien untuk mencapai tujuan. Soal yang keenam itu sebutkan minimal 10 prinsip manajemen Henry Fayol yang perlu diimplementasikan dalam mengelola sebuah organisasi pendidikan. Baik, ada 10 yaitu yang pertama pembagian kerja, yang kedua otoritas dan tanggung jawab, yang ketiga disiplin, yang keempat kesatuan komando, yang kelima kesatuan arah, yang keenam sentralisasi, yang ketujuh hierarki, yang kedelapan orde, yang kesembilan subordinasi kepentingan pribadi,
Yang terakhir yang ke-10 adalah interaksi. Oke, baik, saya akan menjawab soal yang ke-7, yaitu jelaskan pengertian dan tujuan manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tujuannya yaitu tujuan manajemen pendidikan yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, efisiensi, dan produktivitas pendidikan. Oke, baik, saya akan menjawab soal yang terakhir atau soal yang nomor 8. Mengapa organisasi pendidikan membutuhkan implementasi ilmu manajemen? Oke, baik, saya akan menjawab. Yang pertama itu untuk meningkatkan efisiensi. Yang kedua, meningkatkan kualitas. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Yang keempat, meningkatkan kepuasan. Oke, baik, sekian dari hasil jawaban saya mengenai UTS remedial ini. Sekian dan terima kasih.